Halo, ketemu lagi sama aku Mela di segmen Forbidden Conversation, tempat kita mendiskusikan dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seputar norma, agama, dan budaya. Di episode kali ini aku ditemenin teman baikku, Ezra Abraham dari komunitas Yahudi. Siapa kamu, Ezra? Kenalkan diri. Oke, saya Ezra Abraham, saya dari dua organisasi sebenarnya. Pertama Israelitische Gemeente Indonesia, yang dimana itu sebuah organisasi yang sebagai wadah untuk orang-orang memang keturunan Yahudi. Lalu yang kedua dari Sha'ar Hasamaim. Sha'ar Hasamaim itu lebih ke organisasi keagamaannya. Dan kebetulan saya pengurusnya di situ. Oke. Dan pertama-tama makasih nih ya udah mau datang nih di acara yang terlarang ini. Aku sih pengen nanya-nanya sebenarnya mengenai kayak Yahudi. Mungkin pertanyaan pertamanya gini kali. Yahudi itu apa sih? Itu tuh agama atau etnis, ras atau kelompok politik atau apa gitu? Karena kan kayaknya tuh lagi kecil tuh pernah dengar jangan nonton Pokemon itu Yahudi, jangan nonton Teletubbies itu Yahudi. Jangan main lato-lato. Lato yang paling. Jadi sebenarnya kata Yahudi itu sendiri itu kan berasal dari kata Yehudim. Yehudim dari kata Yehuda, yang berarti Yehudim itu masyarakat kerajaan Yehuda. Nah, kerajaan Yehuda sendiri ini kan hasil dari perpecahan kerajaan Israel. Tuh ya ketika zaman nabi-nabi ya. Kalau kita mau lebih jelasnya itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Berapa ribu tahun yang lalu? Zaman Nabi Sulaiman aja lah. Setelah Nabi Sulaiman aku nggak tahu tahunnya berapa yang pasti karena kan masih perdebatan ya. Nah, dari situ pecah, nanti terlahir dua kerajaan. Kerajaan Israel Utara disebut Kerajaan Samaria. Nanti yang Israel Selatan disebut Kerajaan Yudea, yang dimana Yudea ini dipimpin oleh orang-orang keturunan dari suku Yehuda. Nah, suku Yehuda ini anak dari Nabi Yakub. Nah, jadi kata Yahudi itu sendiri berasal dari kata Yehuda itu, masyarakat dari kerajaan Yehuda yang akhirnya turun-temurun sampai sekarang, dan itu yang disebut dengan orang-orang Yahudi. Berarti Yahudi itu siapa? Yahudi itu ya ini agak sulit juga ya untuk menjelaskan Yahudi itu apakah itu agama, apakah itu ras. Karena kalau disebut agama juga ada orang yang lahir langsung disebut Yahudi, kan agama tidak seperti itu. Disebut ras juga ada Yahudi Askenazi misalnya yang cenderung lebih putih kulitnya, rambutnya pirang. Ada juga yang Mizrahi yang kulitnya coklat dan mukanya cenderung lebih ke Timur Tengah. Jadi ini untuk mengartikan Yahudinya sendiri itu memang sangat sulit ya. Tapi kalau mau lebih gampang itu Yahudi itu berarti sekelompok masyarakat yang di masa lalunya kami itu dipersatukan oleh satu perjanjian, itu perjanjian Taurat di Gunung Sinai. Saya lebih kepada situ. Oke, berarti kalau misalnya pertanyaan ke siapa? Ke sekelompok orang yang ikut perjanjian itu. Jadi bukan nggak homogen gitu, bukan certain ras, bukan certain agama gitu. Tapi kan sebenarnya agama juga kan? Iya, agama juga dan cukup eksklusif. Kalau agama juga Tuhannya siapa? Tuhannya siapa ya? Tuhan kan satu ya sebenarnya, cuma agama-agama punya. Nggak apa-apa. Ya Tuhannya kalau kita mau di Indonesia kita biasa sebutnya ya Allah. Cuma mungkin ada perbedaan bagaimana kita memandang Tuhan itu sendiri. Kalau di Yahudi cenderung kami melihat Tuhan itu God is not something exist gitu, tapi existence itself. Jadi Tuhan itu keberadaan itu sendiri. Terlalu filosofik. Enggak, memang seperti itu kalau di Yahudi memang seperti itu tapi, sih. Tapi satu ya tetap satu. Monoteis. Dan Tuhannya itu kayak apa ya? Kayak Allah gitu, gak kayak Tuhan. Ya, tidak ya betul. Gak ada wujud. Gak ada di mana. Tidak diperanakan, tidak memperanakan gitu intinya. Terus kitab sucinya apa? Kitab sucinya kita pakai Taurat. Jadi ada dua ya. Kalau misalnya aku mungkin akan pakai istilah-istilah seperti di Islam aja supaya mungkin yang nonton lebih ngerti. Jadi kalau di Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis. Nah kalau di Yahudi itu ada Taurat,
ada Talmud. Dan itu jadi sumber hukum. Ya, Taurat itu tertulis, hukum tertulis yang kami yakini itu diterima oleh Musa di Sinai. Sedangkan Talmud itu hukum yang dulunya itu lisan. Diajarkan secara lisan yang akhirnya dibukukan. Oke. Kalau Taurat emang enggak? Taurat enggak, itu ditulis langsung pada saat itu juga. Kamu sebagai orang Yahudi berarti kayak nilai kamu apa sih? Misalnya kan kalau orang Islam ya untuk beribadah, misalnya untuk supaya beramal banyak, masuk surga, gitu. Kalau kayak Yahudi apa sih kayak personal value-nya gitu, tujuan hidupnya yang beririsan sama Yahudi itu bisa dibilang hampir jarang membahas soal surga neraka ya pertama itu. Tapi ada konsep surga neraka itu ada. Tapi cukup abstrak, sangat-sangat susah untuk didefinisikan. Bahkan di dalam Mishneh Torah, satu kitab dalam Yahudi katakan bahwa sampai sekarang pun rabi-rabi Yahudi itu tetap berdebat surga itu apa, neraka itu apa. Karena memang di dalam Taurat itu tidak dijelaskan. Kalau Islam definitif kan, maksudnya surga itu jannah, taman, kalau neraka itu ya api gitu. Ya, meskipun ada di Yahudi istilah seperti Gehinom itu jahanam, sedangkan ada God Eden. Cuma untuk itu mendefinisikan itu kita tetap tidak bisa, tidak tahu. Dan biasanya juga emang gak terlalu dikulik. Tidak, ya di Taurat itu tidak ada tentang itu karena ya dulu orang-orang Yahudi itu beranggapan bahwa kenapa di dalam Taurat di kitab inti orang Yahudi itu tidak membahas afterlife, itu karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi itu fokus pada itu. Jadi nggak pada mikirin gitu nanti kalau mati mau kemana gitu. Karena misi orang Yahudi itu Tikkun Olam tuh memperbaiki dunia. Jadi memperbaiki dunia itu dengan cara apa, melalui apa? Ya bisa dengan cara apa saja, tergantung orang itu mampunya melakukan apa. Ada yang ya misalnya contoh ada orang yang banyak fokus dalam isu-isu HAM, isu-isu kemanusiaan, itu bentuk dia melakukan Tikkun Olam. Ada yang fokus isu-isu lingkungan, itu juga bentuk dari Tikkun Olam. Ada yang mungkin dia tidak bisa melakukan suatu tindakan yang nyata, dia bisa juga melakukan dengan ya meskipun ya dengan doa-doa gitu lah, berupaya berdoa untuk kedamaian dunia, itu juga salah satu bentuk Tikkun Olam. Tapi kalau misalnya secara kepercayaan dan teologi gitu, maksudnya itu disebarin nggak? Misalnya kan kalau misalnya di sini nih ya Islam negara mayoritas kan kita suka kayak ada kultur suka ngedakwahin orang gitu. Misalnya kayak kalau ada artis lagi ngapain kontennya, terus nanti komen-komennya pada mengingatkan ini tutup aurat mbak. Semoga dapat hidayah gitu. Semoga dapat hidayah gitu. Gitu kan ada nih kayak kultur berdakwah gitu supaya dia megang value teologis yang sama kayak kita, mencoba influence untuk beriman secara Islam juga gitu. Nah, tadi memperbaiki dunia termasuk itu nggak? Enggak, karena gini. Kalau kita dibaca di dalam Taurat, itu hukum-hukum Tuhan tuh selalu berbicara seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah hai Bani Israel. Katakanlah hai Bani Israel. Selalu mengulang kata Bani Israel. Jadi bahwa kepercayaan Yahudi itu hanya diturunkan ke anak mereka. Jadi memang itu agama yang cukup eksklusif, hanya diturunkan, tidak disebar. Bahkan untuk meskipun ya agama Yudaisme itu bisa dipeluk oleh non-Yahudi, cuma kadang kita tolak. Oke. Pertama aku mau nanya dulu, berarti Israel itu apa? Israel itu berarti merujuk, kalau yang tadi saya sebutkan tadi ya, itu merujuk kepada keturunan Yakub itu. Yang keluar dari Mesir. Maka Israel yang kau maksud itu sama kayak Bani Israel. Iya, Bani Israel. Berarti Bani Israel yang diselamatin Nabi Musa yang di Quran. Betul. Berarti kalau misalnya Israel itu negara beda lagi? Beda. Kita pun penyebutannya beda. Kalau ya tadi bangsa Israel itu Bani Israel. Kalau negara Medinat Israel itu udah beda. Meskipun Medinat Israel, negara Israel itu banyak Bani Israelnya gitu? Enggak, dia hanya menggunakan nama Israelnya aja sih. Jadi sebenarnya kalau Bani Israel itu adalah kelompok orangnya. Itu kalau Taurat itu bentuknya firman Tuhan atau tulisannya Nabi siapa? Nabi Musa. Ya diyakini sebagai firman Tuhan melalui Nabi Musa. Oke. Berarti itu emang kayak eksklusif buat umatnya Nabi Musa gitu ya? Iya. Dan turunan-turunannya, bukan buat semua orang. Soalnya kita meyakini ya, di Yahudi itu kita meyakini bahwa nggak perlu jadi Yahudi kalau misalnya kita mau berbicara
spiritual yang terendah gitu ya, melakukan tindakan keagamaan untuk masuk surga gitu. Misalnya kita ingin berbicara seperti itu, yang nggak harus jadi Yahudi. Tapi ada ini nggak sih kayak superiority kompleks, kayak misalnya aku agamanya ini paling benar, kamu nggak punya agama yang sama aku, kamu nggak lebih benar dari aku gitu. Maksudnya ada value kayak gitu nggak? Nggak, karena kita juga meyakini kalau non Yahudi hidup benar secara moral, ya mereka juga masuk surga. Jadi kita nggak terlalu peduli lah apa yang orang non Yahudi yakini selama. Jadi di Yahudi itu ada 7 hukum Nuh. Yang pertama itu meyakini bahwa Tuhan itu ada. Okay. Dalam bentuk konsep apapun. Dalam bentuk konsep apapun. Iya. Jadi meyakini bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Yang kedua itu tidak menghujat Tuhan. Kita tahu itu ada itu. Tapi kita tidak menghujat Tuhan itu sendiri. Yang ketiga tidak membunuh. Yang keempat tidak mencuri. Yang kelima tidak berzina. Berzina di sini artinya perselingkuhan. Jadi kalau lebih spesifik ke perselingkuhan. Kalau belum menikah itu nggak dihitung. Kalau kamu punya partner yang memang berkomitmen, itu tidak disebut zina. Untuk hukum ini ya, ini. Bukan. Lalu yang kedua tidak menyiksa hewan. Okay. Menyiksa hewan juga termasuk kalau mau makan hewan juga harus dipotong dengan benar. Yang ketujuh, mendirikan sebuah peradilan untuk menegakkan hukum-hukum sebelumnya yang tadi aku sebutin itu. Jadi kalau orang non-Yahudi berpegang pada 7 hukum itu, apapun agamanya, dan apapun meskipun dia tidak beragama gitu, tapi dia berpegang pada 7 hukum itu, ya kami sebutnya orang-orang non-Yahudi yang soleh. Orang non-Yahudi yang soleh. Bisa gitu. Soalnya kalau misalnya dibandingin sama Islam ya, kayak periode turunnya emang tuh di awal-awal bilangnya kayak ya ayyuhalladzina amanu gitu. Jadi emang firman Tuhan tuh ditujukan ke orang-orang yang beriman, orang-orang yang udah beriman nih, pengikutnya Nabi yang emang masih terbatas konsentrasinya di Mekah. Cuman pas udah Nabi hijrah Madinah itu perintahnya udah ya Yuhannas sih, udah kayak seluruh manusia gitu. Itu makanya mungkin orang Islam ya banyak yang suka mikirnya tuh Islam tuh universal gitu, karena perintah-perintahnya ditujukan buat kayak umat manusia gitu. Tadi kan Ezra mention kalau misalnya orang-orang Yahudi itu dari anak-anak kayak Yakub. Yeah. Yang mana kan Yakub itu anaknya siapa? Ishak anaknya Ibrahim. Anaknya Nabi Ibrahim. Kalau di Quran sih katanya agama Nabi Ibrahim tuh sebutannya agama Hanafi gitu. Jadi ada kayak ada bagian yang sulit dimengerti itu, jadi kayak posisi Yahudi itu di mana gitu di tradisi Islam. Harus diinin dulu ya, berarti ada yang kalau di Islam itu ada yang disebut dengan din itu ya, ada yang disebut dengan syariat, hukum. Din itu dari dulu sampai sekarang sama. Dulu itu kapan? Dulu kalau misalnya kita mau ngomongin Adam ya, dari Nabi Adam itu sama, hukumnya sama aja. Din itu sama, percayakan Tuhan dan sebagainya. Hanya saja yang berbeda itu syariatnya. Ada syariat Musa. Hukumnya yang berubah. Syariatnya syariat Musa. Syariat kalau di Islam kan ada syariat Nabi Isa ya. Yesus Injil, makanan Injil turun. Ada juga syariat nanti Islam Nabi Muhammad. Nah kalau misalnya bilang Islam itu udah ada sejak Nabi Adam, kalau misalnya yang dimaksud adalah din, ya itu ya nggak masalah sebenarnya. Muslim kan orang yang berserah diri dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya orang yang berserah diri Muslim. Tapi kalau Islam dalam arti ini jangan disalahpahami, bukan mau komentar soal Islamnya ya. Bahaya soal ini. Tapi kalau Islam sebagai sebuah agama yang mandiri, yang punya kitabnya sendiri dan syariatnya sendiri, itu baru ada ketika Nabi Muhammad. Kayak misalnya sholat, Nabi Muhammad baru mendapat perintah sholat kan ketika setelah Isra Miraj. Iya. Ya, sebelumnya kan nggak ada perintah. Kenabian. Jadi itu mungkin yang kalau misalnya teman-teman mau tahu, ya itu penjelasan dariku sih. Tapi makanya itu kenapa secara syariat Islam itu sebenarnya banyak beririsan sama Yahudi, karena sebenarnya emang linier gitu. Iya. Kita sharing Nabi yang sama secara tradisi, dan secara geografis penyebarannya juga emang di lingkup situ. Kecuali kalau udah nyebar kemana itu kayak baru agak beda.
Ya kalau bicara syariatnya hampir mirip ya. Hampir mirip karena Ismail itu nanti memperanakan orang-orang Arab yang dimana nanti Nabi Muhammad lahir dari situ. Sedangkan Ishak juga, akan melahirkan Yakub dan melahirkan orang-orang Yahudi. Nah, kedua orang ini kan memiliki satu bapak, Abraham. Dan gak mungkin kan Abraham mengajarkan dua kepercayaan yang berbeda dan hukum yang berbeda kepada dua anaknya. Jadi sangat-sangat masuk akal jika Islam pada akhirnya memiliki hukum yang mirip dengan Yahudi. Karena memang tidak bersumber dari satu yang sama. Apa mirip? Contoh sunat, hukum makanan. Cowok Yahudi juga harus sunat ya? Sunat. Kalau cewek? Enggak. Makanan. Kalau nggak boleh makan babi. Berarti kamu nonton nggak konten aku kenapa babi? Nonton. Aku komentar cuma nggak deh gitu. Terus makan babi. Terus makanan jauh lebih rumit ya kalau dalam Yahudi. Kayak misal kalau di Islam kan semua binatang yang di laut itu memang secara spesifik dikatakan itu halal. Mau udang, mau kerang, mau apapun. Kalau di Yahudi enggak. Di Yahudi itu yang tidak bersisip dan tidak bersirip gak boleh dimakan. Tidak bersisik dan tidak bersirip. Baik banget dong. Ya, udang, kerang, kepiting itu nggak boleh. Berarti aku nggak bisa ngajak kamu makan seafood. Makan di tenda seafood. Kemarin kamu ngajak makan lebih parah. Nggak bisa kalau seafood nggak bisa. Terus harus dipotong juga oleh orang Yahudi. Maksudnya penyembelihannya? Penyembelihannya gimana? Penyembelihannya sama kayak di Islam disembelih gitu. Kayak kan harus dengan nama Allah. Ya sama. Bahkan kalau di Yahudi pun sebenarnya boleh pakai Allahu Akbar atau Bismillah itu boleh. Oh itu halal. Itu boleh. Kalau misalnya ada penjagalan, misalnya aku punya tempat potong daging, terus dipotong dengan cara Islam, buat kamu itu halal? Tergantung pakai hukum siapa. Kalau misalnya kita pakai hukum enggak dari perspektif Yahudinya. Kalau misalnya menurut Rambam ya, kalau menurut Maimonides itu boleh. Itu Musa bin Maimun guys. Yang pernah dibahas di episode babi haram itu. Oh terima kasih sudah nonton. Ya jadi dia bilang bahwa potongan Muslim itu halal secara Alkitab karena dia tidak Muslim itu tidak termasuk penyembah berhala. Oke. Tapi tidak sah secara rabbinik, secara hukum ulama Yahudi. Bentar deh. Tadi kan kamu bilang hukum Nuh itu nomor 1 beriman sama Tuhan bentuknya apa aja. Tapi kalau berhala definisi berhala avodazara itu dalam Yahudi, seseorang sudah tahu bahwa Tuhan itu ada, sesuatu yang itu, tapi dia lebih memilih menyembah yang lain. Tapi kalau misalnya berhalanya bentuknya cuma simbol gitu, misalnya boleh nggak? Kalau ada nih agama yang ada berhalanya, tapi sebenarnya dia percaya kalau misal berhalanya tuh bukan Tuhannya gitu. Dia ada Tuhannya, berhalanya itu cuma representasi aja. Kalau gitu termasuk nomor 1 ke checklist nggak? Ada satu pendapat Rabbi Sefardi, dia bilang begini bahwa sekarang ini sudah tidak ada agama yang menyembah berhala. Jadi ornamen-ornamen seperti patung, gambar-gambar itu hanya ornamen dari masa lalu. Itu hanya hiasan saja. Meskipun itu tidak cocok untuk orang Yahudi, tapi non-Yahudi silakan melakukan itu selama dia tidak menyembah si gambar atau si patungnya itu. Karena kita juga nggak, orang sekarang kan juga nggak mungkin kan. Kayak misalnya teman-teman Buddhis. Nggak boleh patung-patungan? Nggak boleh. Terus apa lagi yang mirip apa lagi? Yang beririsan gitu secara syariat? Aurat, hukum tentang batasan-batasan. Aurat perempuan sih gimana? Perempuan sebetis. Oh tapi betis boleh? Betis boleh. Mata kaki ya? Enggak. Oh boleh nih aku. Boleh. Halal. Perempuan segini. Oke. Nih. Kalau itu leher boleh sampai sini leher boleh kelihatan. Sampai collarbone. Sampai sini. Rambut itu ditutup kalau yang sudah menikah aja. Kalau yang belum menikah enggak. Kalau udah pernah nikah? Itu ada yang bilang bahwa boleh ditutup, rambutnya boleh kelihatan, tapi tetap ditutup. Laki-laki punya aurat juga? Punya, sama. Apa batasannya? Batasannya sini, sikut sampai mata kaki. Itu berarti lebih ketat. Laki-laki Muslim tuh cuma dari atas pusar. Dari pusar sampai lutut. Nah, pernah lihat gak sih orang-orang Yahudi Ortodoks itu yang di Amerika? Mereka kan pakai bajunya tebel-tebel. Karena auratnya banyak. Iya. Tadi kamu sempat mention menurut
menurut Rabi kamu gitu. Nah, Rabi itu apa sih? Kalau di Islam tuh apa? Setara ulama atau setara ustaz Iya. atau gimana? Di Rabi itu dari kata haraf. Haraf the great one artinya. Dan itu biasa kalau sekarang itu merujuknya kepada guru. Jadi kalau di Islam itu kayak ulama, ya, kayak ustadz, kayak ulama gitu. Tapi kayak ada kualifikasi khususnya nggak? Karena kan Iya. ulama kan cukup abstrak nih. Apalagi di Indonesia sekarang nih kayak siapa aja bisa jadi ulama gitu. Ada. Jadi rabi itu ada dua. Pertama rabi ada disebut dengan raf. Rabi ini hanya guru biasa ya, mungkin kayak ulama-ulama di Indonesia pada umumnya. Ada juga raf. Raf ini biasanya yang dia belajar secara spesifik tentang hukum, tentang apa ya? Oh, mungkin kayak Fatwa, nanti yang bisa memberikan fatwa gitu loh. Apa sih? fuqaha gitu. Ya, aku nggak ngerti bahasanya. Iya, sama fikih gitu. Dan mereka ini memang harus belajar. Jadi kalau mau jadi rabi itu harus belajar dulu. Ada sekolahnya di yeshiva namanya. Itu belajar yeshiva. Nama institusinya. Dan mereka belajar di situ, belajar tentang hukum-hukum. Kayak misalnya hukum hukum keagamaan, hukum perceraian, hukum pernikahan, hukum. Itu lingkupnya hukum yang tradisional yang orang Yahudi preserve atau termasuk juga masalah kontemporer? Nanti pada akhirnya akan ke masalah kontemporer. Tergantung rabinya ya. Tergantung rabinya apakah mau belajar lebih. Tapi kalau di yeshiva itu kita hanya belajar basicnya. Di Indonesia sendiri, itu emang orang Yahudi selain kamu ada ya? Maksudnya ada berapa orang gitu? Banyak sih sebenarnya. Kita kan masuk, ya kita ngomongin sejarahnya dulu aja kali ya. Kita kan masuk tuh dari zaman sebelum merdeka malah. Jadi waktu orang Arab Yaman masuk ke Indonesia dari Hadramaut itu ada Yahudi Yaman. Ada Yahudi Yaman banyak dulu di Indonesia. Terus dari waktu India masuk ke Indonesia itu orang-orang Yahudi Irak. Dari Yahudi Irak itu ikut juga dengan orang-orang Yahudi dengan orang-orang India ke Indonesia. Perang Dunia Kedua, sebelum Perang Dunia Kedua ya. Itu orang-orang Yahudi banyak masuk lewat Belanda. Orang-orang Yahudi Belanda dulu banyak. Berarti kalau diaspora Yahudi Indonesia nih kayak ya keturunan Yahudi Yaman, keturunan Yahudi India, keturunan Yahudi Irak, Belanda. Irak, Yahudi Belanda. Nah kalau sekarang ya karena dulu kan Indonesia juga orang Yahudi di Indonesia juga ngalamin diskriminasi juga tuh di Nusantara, terutama waktu zaman Jepang. Karena Jepang secara politik itu kan punya perjanjian dengan Jerman. Jadi ketika Jepang masuk ke Indonesia, mereka nangkepin orang-orang Yahudi juga. Mereka kirim ke Jepang untuk Romusa. Baru setelah kemerdekaan saya nenek saya selamat ya, malah saya ada gitu. Ya dikirim ke Jepang untuk Romusa. Nah setelah itu akhirnya orang-orang Yahudi banyak tuh yang akhirnya pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah kemerdekaan pun sama. Kayak misalnya dulu ada masa bersiap ya. Ketika orang-orang kulit putih diburu oleh orang-orang pribumi. Itu orang-orang Yahudi juga kena. Makanya sekarang banyak yang pindah ke Amerika, ke Australia, ke Israel, ada yang balik ke Belanda, itu banyak. Jadi sekarang mungkin cuma sekitar, saya nggak berani bilang lebih dari 200 lah. Tadi kan kamu bilang banyak sih, itu lebih dari 200 kamu hitung banyak? Ya lumayan lah. Tapi sekarang aman nggak sih? Maksudnya kamu sebagai seorang Yahudi atau teman-teman kamu di komunitas Yahudi itu aman nggak sih? Maksudnya di Indonesia ini? Sejauh ini aman ya. Mungkin karena kita taruh sinagognya juga di Indonesia Timur yang mayoritas teman-teman Kristen. Karena kita begini, saya ngomong kayak gitu karena kami dulu punya pengalaman gak enak tahun 2009. Sinagog kami itu di Surabaya, sinagog dari yang bangunnya itu orang-orang Yahudi Irak. Dari Irak, itu tahun 2009 diserang sama ormas. Dikibarin bendera Palestina. Terus buku-buku kami itu dibakar di atas mimbar. Mimbar kami, tempat kami memimpin doa. Itu buku-buku kami dibakar di situ. Kalau yang sinagog di mana? Sinagog yang di Surabaya atau mana? Enggak. Yang di Tondano. Yang di Tondano, di situ udah berapa tahun berdiri? Itu berdiri dari 2009. Jadi kayak estafet gitu lah. Oke. Dan waktu diserang ormas kan dipasangin bendera Palestina. Nah, apakah sebenarnya kayak
semua orang Yahudi itu pasti emang Zionis ya. Zionis. Kalau mau di-define Zionis itu apa? Apakah selalu bertumpukan sama Yahudi atau enggak selalu gitu? Zionis itu kan sebenarnya sebuah kepercayaan bahwa tanah Zion itu tanah suci ya. Makanya definisi aku yang mendefinisikan itu. Nah, jadi semua orang Yahudi itu Zion. Kalau misalnya dari sudut pandang yang seperti itu ya semua orang Yahudi pasti Zionis. Kita berdoa kiblatnya ke Zion. Secara ideologi. Secara ideologi. Tapi kalau secara politik yang dimana orang-orang Yahudi harus kembali ke Israel, membentuk sebuah Medina, membentuk sebuah negara, itu semua orang-orang Yahudi tidak mendukung itu. Bahkan kita bisa lihat kan banyak orang-orang Yahudi Ortodoks yang menentang, yang ikut-ikut bawa Free Palestine. Itu kan banyak tuh orang-orang Yahudi Ortodoks yang jambangnya panjang-panjang itu. Tapi mereka nggak setuju secara politik. Iya, setuju nggak secara politik. Dan waktu pertama kali pencetusan Zionisme sendiri banyak yang menentang. Karena kayak orang-orang Yahudi komunis, orang-orang Yahudi anarkis itu banyak yang menentang. Karena mereka menganggap mau ngapain ke tanah gersang gitu. Mendingan di sini membangun. Yahudi komunis. Berarti udah Yahudi komunis lagi. Nggak, Yahudi komunis itu berarti dia lahir secara Yahudi. Dulu banyak tokoh-tokoh komunis itu kan orang-orang Yahudi. Oke. Nah, dan mereka yang paling nentang dulu. Kalau misalnya mau bisa nggak sih kalau orang Yahudi itu agamanya bukan Yahudi gitu? Bisa. Tapi dia lahir secara Yahudi. Bisa. Dan dia akan tetap dianggap sebagai Yahudi. Meskipun dia misalnya jadi Muslim. Lifestyle-nya Muslim gitu. Iya, bisa. Tapi kalau misalnya orang luar Yahudi, kalau misal aku kalau masuk Yahudi boleh nggak? Boleh, tapi mau apa? Ketika kamu masuk ke Yahudi itu sebenarnya kamu bukan hanya menganut satu agama, tapi kamu masuk ke dalam sebuah komunitas, sebuah bangsa yang berbeda. Kamu harus beradaptasinya sangat sulit sekali. Makanya biasa kami tolak itu karena biasanya balik lagi. Karena nggak ada nilai spiritualnya gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya orang masuk Islam nih, kayak orang Islam nih bersuka cita nih, karena dia udah dapat hidayah, dia sudah di jalan yang benar untuk bisa masuk surga gitu. Nah kalau orang Yahudi malah gatekeeping orang mau masuk Yahudi. Ya biasanya kan nanya kamu mau ngapain ke Yahudi itu mau ngapain? Kamu mau jadi Yahudi kamu akan dibenci kan. Kamu misalnya sebelumnya bisa makan udang, bisa makan babi, kamu jadi Yahudi kamu nggak bisa lakuin itu. Kamu harus nyari partner orang Yahudi juga, sedangkan sedikit. Surga juga nggak harus jadi Yahudi juga gitu ya. Dan orang Yahudi juga kan belum tentu masuk surga kalau misalnya hidupnya nggak beres. Jadi nggak ada gitu kayak dakwah ayo masuk Yahudi gitu. Nggak ada. Bahkan kami melarang kan. Kami dilarang untuk membahas. Sebenarnya kami dilarang untuk membahas agama Yahudi kepada non Yahudi itu ada, dilarang. Karena memang kita hanya berbicara dalam secara eksklusif. Tadi kan kamu bilang ngapain dia masuk Yahudi nanti dibenci gitu. Kenapa sih? Maksudnya kayak kenapa sih orang Yahudi dibenci gitu? Kita hanya nggak bencinya kenapa? Iya sih, sebenarnya beban jawabannya seperti kamu. Tapi kalau misalnya kamu sebagai orang dalam, kalau yang kamu amati itu kenapa sih gitu? Kayak sentimennya dari mana? Mungkin kalau dari politik ya konflik itu pasti. Tapi kan sejauh sebelum itu kan sudah terjadi ya. Biasanya kayak kenapa sih orang Yahudi banyak dibenci gitu? Biasanya karena Yahudi ini selalu jadi minoritas. Dimanapun selalu jadi minoritas itu. Bahkan sampai sekarang pun itu kan populasinya nggak lebih dari 10 ya. Orang kamunya nggak ada, wah. Iya. Nah, tapi kecil, tapi selalu punya pengaruh besar dalam satu itu. Karena personal value-nya tadi apa? Tikun olam. Entah pengaruh baik maupun pengaruh buruk ya. Itu kan sebenarnya itu yang membuat banyak orang Yahudi dibenci. Kalau dulu di Eropa kenapa orang Yahudi benci karena terlalu banyak uang. Jadi gini lucu, kenapa orang-orang Yahudi itu identik sama uang kan sekarang sering digambarkan Yahudi itu pelit, serakah dan lain-lain itu selalu identik dengan uang. Itu karena dulu di Eropa zamannya William I kalau nggak salah ya. Mereka Eropa tuh membuat peraturan bahwa orang-orang Yahudi itu nggak boleh punya tanah, nggak boleh punya aset, nggak boleh bekerja di
mayoritas pekerjaan orang-orang Eropa pada saat itu tidak boleh bekerja di pemerintahan, nggak boleh mempekerjakan orang-orang Kristen pada saat itu. Dan orang Yahudi juga dikenai pajak. Jadi ada pajak Yahudi itu ada dulu. Dan pajaknya sangat besar. Tapi ada satu pekerjaan yang nggak dilarang, yaitu di bidang keuangan. Nah, jadi kenapa orang-orang Yahudi itu ya banyak yang banyak uangnya ya? Karena memang sejarahnya seperti itu, nggak ada pilihan. Pelit dan serakahnya itu kayak trauma warisan bagaimana? Iya, jadi kita tuh jadi rentenir dulu banyak, jadi lintah darat. Kayak di film-film ya sih? Iya. Kalau ada karakter Yahudi di film-film tau ya dia rentenir atau dia yang punya tempat sewa. Iya, itu karena memang itu karena di Eropa dulu kayak gitu, orang Yahudi nggak boleh punya apa-apa. Udah gitu dikasih pajak lagi. Dan nggak boleh punya pekerjaan kecuali yang berhubungan sama keuangan. Iya. Jadi kami dulu makan dari riba. tapi kan di Indonesia orang Yahudi kan paling 200 tadi kan. Orang Yahudi harus nikah sama orang Yahudi. Harus nikah sama, nggak ada kompromi. Ya berarti kamu harus cari jodoh kamu di mana? Di Israel. Dari 200 orang Indonesia yang Yahudi, yang cewek, kamu nikah sama cewek kan? Yang cewek usia menikah itu paling ada berapa kan? Bisa dihitung kenalan kamu kan? Banyaknya oma-oma semua sekarang. Sama opa-opa. Mungkin orang muda-mudanya nggak ini kan? Nah kalau di Yahudi ada namanya siduh. Siduh tuh kayak perjodohan gitu. Oh, berarti kamu join di? Nggak mau juga sih sebenarnya. Kenapa kamu gak ikut biro jodoh Yahudi? Enggak lah. Repot nikah sama orang Yahudi. Oh, berarti kamu repot nikah sama orang Yahudi di Indonesia? Secara umum ya repot sebenarnya. Gitu. Tadi kita kan ngobrol udah lumayan panjang nih. Dan aku juga kayak baru tahu banyak sih. Baru tahu banyak yang sebelumnya nggak tahu. Mungkin aku pengen nanya terakhir nih satu. Kalau miskonsepsi atau kayak stigma tentang Yahudi yang paling aneh yang pernah kamu dengar tuh apa? Yang paling lucu itu bukan lucu sih, maksudnya agak aneh gitu, kayak orang Yahudi itu keturunan monyet misalnya kayak gitu kan. Emang bukan? Saya juga ragu sih. Tapi kayak aku tahu deh itu referensi. Iya, dari mana? Jadi ada kan waktu itu kan Bani Israil, ya referensinya dari Quran ya. Ada di surat Baqarah. Pada melanggar hari Sabat. Iya, mereka tuh hari Sabtu maksudnya. Kan hari Sabtu kan harusnya orang Yahudi nggak ngapa-ngapain nih, nggak boleh produktif. Nah terus mereka lihat banyak ikan di pinggir pantai, jadi pada melaut. Jadi pada ngambil-ngambilin ikan. Soalnya kemarin-kemarin nih pas dari hari Jumat, Kamis ikan-ikannya nggak muncul. Pas Sabtu pada muncul, pada melaut semua. Nah terus dikutuk deh tuh jadi monyet. Katanya kuno keradatan khasian, jadilah kamu monyet yang khois itu apa ya? Yang hina gitu ya. Yang hina. Yang hina, kuno keradatan khasian. Nah berarti itu kan mungkin aja orang-orang Yahudi itu orang-orang Yahudi yang melanggar hari Sabtu tuh keturunan nikah. Karena aku cukup yakin ya bahwa kitab suci itu tidak selalu bisa diartikan secara literal gitu. Jadi kamu artinya gimana? Bukan mencoba untuk menafsirkan Al-Quran ya, karena kan nggak punya hak gitu. Cuma aku melihatnya bahwa ketika seorang Yahudi tidak menjaga Sabat, jadi itu hanya seorang Yahudi itu hanya seperti primata yang tidak punya aturan hidup gitu. Nah, bahkan kalau di Taurat itu orang nggak pelihara Sabat itu dihukum mati. Serius? Sumpah. Dihukum mati dulu, zaman dulu dihukum mati. Mending jadi monyet gitu kan? Iya, nggak udah orang Yahudi udah dikit, terus yang melanggar hari Sabat dihukum mati tambah sedikit. Iya. Dulu ada hukumannya dihukum mati. Oke. Udah banyak lah ya kita ngobrol. Jadi aku mau makasih Ezra udah mau sama-sama berdialog di dialog yang terlarang ini di Forbidden Conversation. Mudah-mudahan nggak kapok. Nanti mungkin lain kali bisa ngobrol lagi kali ya kalau kepikiran ada yang lain. Kalau pengen video klarifikasi. Semoga aman. Semoga aman. Dan tapi kamu selama ini hidup sebagai Yahudi aman gak sih? Aman, justru aku malah banyak teman-temannya Sayyid, Habib gitu. Oh itu tameng apa gimana? Iya. Nah,
Ya, terima kasih banyak Ezra. Dan makasih ya teman-teman yang udah nonton. Kalau misalnya punya pertanyaan buat Ezra atau buat aku, boleh taruh di kolom komentar atau boleh juga reach Ezra langsung di sosmed Ezra, nanti aku taruh di kolom deskripsi. Terus apa lagi ya? Ya udah sih, like, share, komen, subscribe juga deh. Makasih udah nonton kita. Sampai ketemu lagi di nggak tahu deh di konten selanjutnya. Dadah.